hal-hal yang semacam itu adalah konsekuensi dari sebuah perjuangan. Bapak itu diam tidak memperjuangkan Bu Ali dipecat juga konsekuensi tetap sama. Tidak ada, coba sudah lihat siapa yang pernah dipecat sama Bu Ali itu tanpa alasan yang jelas mereka dipecat. Artinya bahwa kita diam tidak menjadi titik aman. Itu analisa saya. Dr. Heri Watono dekan PIP cetas. Apa alasan beliau dipecat? Tidak ada alasan yang jelas. Hanya dasar like, dislike. Hanya dasar itu Bu Ali itu memecat siapapun di ini. Kenapa berani begitu? Rektor tidak tahu apa-apa. Alasannya satu, bahwa Bu Ali adalah tangan besinya yayasan. Hanya itu Pak. Jadi Bapak tidak usah takut. Sudah Bapak bilang Al-Qurannya di depan tadi, saya tidak paham Al-Quran itu. Jadi yang pasti bahwa rezeki itu sudah diatur sama Tuhan. Terus kalau dia tangan besi maka kita baca yang mampu. Artinya begini Pak. Saya berbicara lupa. Jadi begini. Kalau masalah nasi dan sebagainya tidak usah terlalu dipikir. Kita ini sudah dewasa Pak. Kuliah ke Jawa itu sudah dewasa. Tidak usah takut dengan nasi. Dia. Kalau Bapak kenal hanya dengan gaji hanya 500.000 di jauh Jawa itu Pak, kita kuliah itu menjadi magister cum laude nyanyana. Jadi satu analisis saya, jangankan yayasan pembina IKIP Mataram dengan fakta yang jelas menjurus kepada kebobrokan Bu Ali. Rekaman itu sudah membuktikan bahwa kebobrokan jauh dari yang kita tahu semacam yang kita tahu selama ini. Ternyata jauh dari yang kita tahu kan? Bahwa ternyata semua perda itu berbicara bahwa HIPA yang dilakukan semua dilakukan oleh Bu Ali tanpa ada yang itu. Jelas nyambung sebelum itu ya. Bapak sebut HIPA. Oke, ini saya berbicara kesempatan. Betul Pak, saya tambahkan. Begini dulu Pak. Kita berspion pada STKIP Pancor. Digoyang sama 11 mahasiswa Pak. Gubernur itu tuan guru Pak, gubernur. Yayasan terbesar di NTB Pak Nahdlatul Wathon goyang sama 11 mahasiswa. Tidak usah takut, kita ini magister, doktor di depan, calon doktor di depan. Kalah sama Bu Ali itu jauh dia datang ke sini. Kita ini lahir di sini Pak. Jangan takut. Jadi itu alasan saya. Kemudian kalau sudah begitu, kalau sekiranya ini dengan fakta yang jelas, kemudian Pak Rektor bersama jajaran yayasan memang ada sesuatu yang disimpan. Ini adalah kasus senturi Pak. Bahwa Bu Ali itu bahwa kalau dipecat bahwa bobrok yang lain akan terungkap. Saya ketakutan itu. Saya pernah bertanya secara pribadi bahwa apa alasan terkuat yayasan tidak hingga hari ini belum berani mengatakan dipecat. Padahal faktanya berbicara bahwa semua fakta itu menjurus kepada kebobrokan Bu Ali. Apa alasan terbesar yayasan? Tidak ada yang berani menjawab Pak. Kenapa ketakutan saya bahwa Bu Ali ini adalah satu mata rantai dari lingkaran setan. Bahwa ada orang lain yang akan terzolimi dengan ini, dengan pemecatan Bu Ali. Saya hanya membaca kepada itu, analisa saya jauh ke situ. Sehingga kalau sampai tidak dipecat pada hari Kamis besok, atau kapan rapat yayasan itu kemudian tidak ada alasannya, pada fakta-faktanya berbicara bahwa Bu Ali salah. Kita tidak mengada-ngada. Kalau tidak sampai dipecat, sudah konferensi pers tadi sudah dilakukan Pak Bojo. Panggil mahasiswa. Bilang sama PEM yang ada di bawah itu yang selama ini dibayar sama IKIP ini, bilang bahwa ini faktanya bahwa PR2 ini begini orangnya. Kalau mereka terus diam, memang IKIP ini memang mahasiswanya tidak mau berdinamika. Memang mahasiswanya di bawah tekanan. Selama ini yang saya tahu Pak, hanya satu kekuatan yang bisa menghancurkan siapapun Pak, hanya mahasiswa. Kalau 11 mahasiswa bisa menghancurkan Nahdlatul Wathon yang segitu besar Pak, mahasiswa IKIP ini 13.000. Bapak tinggal boikot semester mereka akan kacau sendiri. Nah usah terlalu takut. Bapak ini calon doktor, kita ini magister. Jauh ke Jawa kita kuliah Pak menimba ilmu. Hanya kalah dengan Bu Ali kecil, Bu Ali itu. Terlalu kecil, Bu Ali membuat kita takut. Kita terintimidasi. Dekan MIPA bilang saya ini kepercayaannya Bu Ali. Dengan gayanya suruh aja berlistik itu dengan bebek mangkal sendiri kan selesai. Sudah ini saja pekerjaannya dia itu. Jadi saya ini dengan agung dia mengatakan saya ini adalah orangnya balik.
Jadi tidak ada yang berani memecat saya. Saya bilang tunggu waktunya Bapak dipecat. Kita ini mantan aktivis, kita Pak Pujo ini mantan aktivis Nusa Tenggara Barat. Dr. Holek aktivis di Makassar. Teman-teman aktivis